Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du. Yang sangat saya hormati panjenenganipun Kyai Haji Abdul Wahab, guru kula nggih, sederek kula. Nggih wonten Kyai Haji Majid Kamil atau Gus Kamil, wonten Kyai Haji Ustukhri, Kiai Haji Ahmadi sedanten pengurus Pondok Al Anwar 2 wonten Gus Zaki, Gus Raihan sedanten para guru-guru. Kula diutus kalian guru kula Kiai Haji Abdul Wahab untuk memberi tausiah di acara Maulid ini. Saya mohon adik-adik tenang, hanya 20 menit mawon. Karena saya memang nggak terbiasa pengajian umum, biasa ngaos teng dampar dan ngerpek ora digampil. Begini gitu. Karena Pondok Al Anwar 2 juga tentunya semua 1, 2, 3 sampai 4 juga semua lembaga yang didirikan oleh Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair adalah lembaga yang memang dipersiapkan untuk ilmu, untuk mengawal ilmu sebagai wirasah nabawiyah, sebagai warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya minta anak-anak juga adik-adik baik yang lelaki maupun perempuan, jagalah kepastian ilmu. Saya ulang lagi guys, jagalah kepastian ilmu. Karena lewat kualitas ya, argumentatif itu kita bisa mempertahankan wirasah nabawiyah. Kalau beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung-hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang 2% setengah, 2% setengah dari 100, atau 1/20 dari 100, atau 1/10 dari 100. Itu kalau di hitungan Arab, karena Arab itu dulu ummatun ummiyah, umat yang ummi. Itu Islam datang dengan matematika yang mudah sekali. Kita tahu misalnya dalam bab zakat, misalnya 2% setengah dibahasakan rubu'ul usyur. Karena bertahap. Ini untuk adik-adik ya kan. Jadi misalnya 100, 1/10-nya berarti berapa? 10. Nah dari 10 itu terus ngambil 1/4-nya, yaitu 2, berapa? 5. Itu lebih cepat timbang sampean poro gapit 100 terus dibagi 2 pinten? Koma napa? 5. Jadi ini kalau nanti jajal, saya pernah di salah satu kantor ketemu pakar matematika. Dia tanya saya, Pak Bahak, kenapa Anda nggarap matematika itu cepat? Saya bilang, ini matematika Arab, kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya nggarap. Karena Arab itu ummatun ummiyah. Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar semacam ekstrakurikuler di salah satu kampus, mengajar ulumul Islam. Itu yang diantara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya sampai ngitung 1/10 dari 100 sudah tidak mikir, apalagi 1/20. Tapi kalau Islam, misalnya zakatut tijarah, zakatut ziroah itu misalnya, ya sudah, misalnya kalau 1/10 ya disebut usyur, kalau 1/20 disebut nisful usyur. Jadi cara berpikir ya 100 diusurkan itu 10, nanti kalau nisful usyur ya berarti berapa? 5. Mereka bilang 1/10 atau 1/20. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang. Itu tadi misalnya 1 miliar usurnya berarti 100 apa? Juta, rubuknya berarti 25 juta. Berarti per 1 miliar adalah 25 juta. Nah ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Sarang. Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayyinah. Al-bayyinah itu argumentatif secara jelas. Kita-kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran itu ada istilah sakta. Dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini, alhamdulillah sekarang ada Gus Rokib, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya, dan saya sama Gus Bab itu buyut saya kandung itu Mbah Maimunah, Mbak Yunya, Mbak Bedowi. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tahfidz, di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Najih, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan secara talaqi atau musyafahah dalam bahasa pesantren,
juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta. Supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial. Memang benar-benar bihujjatin ilmiah. Atau kalau istilah para nabi, kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Benar-benar argumentatif. Sakta itu dimaksudkan adalah, kalau ibarat sastra itu taktek. Taktek itu memotong. Jadi misalnya begini, yang paling terkenal tentu Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Terus disaktah qayyimah. Andai kan tidak ada sakta, maka bacanya gini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe jejeg. Itu kan jadi kacau. Ya Quran itu ya ndak bengkok ya ndak jejeg. Tapi barokahnya ada sakta, Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok. Sakta berhenti. Berhenti itu menyimpulkan. Kalau ndak bengkok maknanya jejeg atau lurus. Sehingga memang harus sakta. Begitu juga di surat Yasin. Ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Terus qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Orang kafir ketika bangkit dari kubur, mereka tanya, mam ba'atsana mim marqadina. Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah qailul mustafhim. Omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta. Terus kita teruskan hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Tentu hadza ini tidak sama pengucapnya atau yang mengatakan itu tidak sama. Yang satu qaulul mustafhim atau qaulus sa'il, yang satu qaulul mujawib. Entah yang jawab langsung Allah entah malaikat. Yang jelas itu beda yang mengatakan atau beda qailnya. Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita sakta terus dijawab hadza ma wa'adar rahman. Andai kan itu dibaca langsung, maka hadza ma'adar rahman bagian dari yang dikatakan al-mustafhim, bagian yang dikatakan mam ba'atsana mim marqadina hadza ma'adar rahman, itu kacau semua. Sehingga saya mohon sekali semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong dipastikan bayinahnya. Begitu seterusnya. Dulu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair itu sering gojlok. Yasinan kok ora roh wakaf itu kata beliau. Beliau itu paling enggak seneng kalau santri yasinan gini misalnya. Fala yazung qauluhum inna na'lamu ma yusirun, itu enggak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu fala yazung qauluhum Muhammad, kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna na'lamu itu jadi maqaulul qaulnya qauluhum. Yang mereka katakan adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Itu tentu kacau, secara makna kacau. Yang benar adalah fala yahzunka qauluhum, kita wakaf. Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan, yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir. Kenapa kamu gak perlu susah? Karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi inna na'lamu itu tasliyatun minallah. Allah menghibur nabinya, kamu gak usah susah Muhammad. Terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musafahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman. Itu di kota itu biasa dikritik. Apa dalilnya salaman setelah sholat? Apa dalilnya maulid? Anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU, saya juga sering dibully. Islam Nusantara itu apa Pak Ba? Apa terus menjadi firqah 73 menjadi 74 karena ditambah Islam apa? Nusantara. Begini loh logika Islam Nusantara itu. Di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah itu dinamakan Sunni. Seorang lagi ya, di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah disebut apa? Sunni. Sehingga misalnya perang Syiah Houthi sama Arab Saudi ya disebut Syiah versus apa? Sunni. Jadi Wahabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni. Setidaknya dalam bahasa jurnalistik. Tapi kita dengan Sunni Wahabi itu banyak perbedaannya. Misalnya mereka anti wasilah, kita percaya apa? Wasilah. Tapi sama-sama dalam ikramus sahabah, sama-sama menghormati apa? Sahabat. Saya teruskan bayinah tadi. Sehingga orang-orang Islam kota yang sunni aswaja, itu mereka sering tanya, kalau setelah salam orang nyalakan HP boleh enggak? Ya boleh kata. Orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh kata. Kenapa salaman menjadi enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan apa? HP. Semenjak itu ya mereka mikir gitu. Ternyata mereka tasdid atau takalluf. Cara beragama itu takalluf. Semuanya harus panduan dari Rasulullah SAW.
Maka saya minta tradisi keilmuan di Pondok Sarang itu harus terjaga. Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayinah, harus benar-benar jelas. Cara wong Jawa jelas welo-welo. Karena itu kecakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya berkali-kali cerita dulu orang kafir itu sangat nganggep Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini. Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak. Kenapa Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu, lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah ya tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat Tuhan satu aja kata dia. Hal itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. Dorobawu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul hal yastawiyani matala alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah mat satu saja. Nah ini yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian, itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang penjelasan yang jelas, corong Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayinah. Saya masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya jenengan damel kurikulum, moga bocah rapati so ngaji Wahab, ngaji Mu'in. Kata Mbah Mun, sing ngaji tenanan ya ben Karangmangu. Saiki roh mondok sithik-sithik jamaah mek ngaji mek ora ro blas apik endi. Ya apik rondok ngaji. Ya wis berarti ya apik kurikulum tapi. Artinya ya logikanya jelas. Makanya lama dulu itu kalau bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja. Kalau lama dulu yang ngendikan itu masuk akal. Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara gitu di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, gak mau jadi orang kaya. Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang. Ya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gajel gurunya itu, lima adalah tak tabiru anta. Kenapa kamu tidak iktibar dengan bitoir, katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh? Ingin kok yang diberi? Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairum al yadis sufla. Bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, anta ustadi, kamu benar-benar guru saya. Lah kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara, jika negara ini meskipun enggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang. Kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang enggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam. Apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau mengalami satu kasaf ada hatif bilang, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa. Wong ngrasani, bedolok wong wedok macam-macam.
Tapi ketika meninggalkan umat, umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain. Dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayyinah. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarahi hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal, maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya, Jubair bin Mut'im bin Adi berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme. Kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah. Kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, lala Mut'im ini datang ke Medina sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Delala Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini langit bumi yang maujudat. Jadi bumi ini berstatus maujudat. Kemudian maujudat ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur. Akal kamu tersiksa. Karena kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu, ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan walasimalan, sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Logika yang dibangun oleh guru-guru kita. Zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA, semuanya dibangun. Bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud, maka logika kita terbangun. Gak mungkin maujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak. Nah, itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takzim sama guru, sayang sama anak-anak, sayang sama yang lemah. Makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di atas namakan agama, itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik. Karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian, pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga. Karena ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, dan itu tentu bil ilmi.
Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warasu al ilma. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wirasa nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Bak, dalile wong bar salat wiridan yo apa? Terus tak tanya, dalile nyalakan HP apa setelah salat? Ya enggak ada. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya agak aneh, orangnya orang kota. Kamu itu ditipu katanya, mengharamkan wiridan biar wong Islam ora tau eling pangeran gitu. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah no, jangan-jangan diakali ben wong Islam ora eling apa? Pangeran. Kepikiran. Kemarin cerita ke saya, sudah Pak, saya ikut aswaja saja kan. Jadi logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu, tapi itu bagus. Karena memang ya seperti itu sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, saya ulang lagi, nabi itu punya kemampuan, punya fatona untuk bikin logika. Dan logika ini enggak terbantahkan. Makanya sifat nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecerdasan. Nah ini yang saya agak risau karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman, saya ulang lagi nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu, kayak Imam Ghazali itu, dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang. Tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam. Misalnya begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, kenapa Islam itu menghalalkan ghanimah? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya, sudah musuh kalah, hartanya diambil, persenjataannya hartanya diambil. Terus saya tanya, andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal, apa kamu bilang, monggo dipendet malih nih gadane jenengan gitu? Apa kamu sita? Wah ya saya sita Pak, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan, akan dipakai lagi. Jadi dulu selalu harus ada analogika, ada analogi. Makanya ketika ini Allah watil kal amsalu nadribu linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua aturan-aturan Islam itu sama Allah dianalogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab dulu itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal itu disembah. Padahal dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. Daraba wa mathalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abekam, bisu. Mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu? Kata. Wah ndak, Muhammad tuh merepotkan. Bagaimana bisa bantu saya? Dia buta, dia bisu. Terus kamu nggak mau Muhammad. Terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang dadani siapa? Ya saya. Kalau kotor yang bersihkan siapa? Saya. Terus Nabi Muhammad bilang gini, untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu gak mau. Masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan. Wong Tuhan kok ngerepoti. Mestinya Tuhan itu pantasnya direpoti, diminta ini. Itu mereka akhirnya iman. Iya. Pangeran kok ngerepoti, ono ngedusi, ono noto barang itu. Allah gampang sekali. Daraba wa masalah rajulaini ahaduma abkam. Abkam itu bisu. Layak kediru ala seendak mampu melakukan apa-apa. Wa huwa kallun ala maula. Namanya bisu, tuli, itu hanya merepotkan yang punya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Diarahkan kemana saja tidak membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasronian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu hujjah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Nah sekarang Rasulullah sudah intaqala ila rafiqil a'la, tapi punya warasah, yaitu para ulama. Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus terbiasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa.
Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amril mukmin. Terus beliau ngendikan itu ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Terus beliau ketika ngendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif. Kata Rasulullah, anggap saja kalau kamu hidup itu ziyadatan li fi kulli khairin, potensi mendapat kebaikan. Kalau kamu mati, ya syukuri, anggap saja pengakhiran dari semua keburukan. Sehingga ada adat kiai-kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati, ya tetap bilang, saya nggih Pak niki saya. Meskipun hadirin nggak siap bilang saya. Nggih saya Pak nggih. Karena mautu hadzal fasik khairun lah. Matinya orang fasik ini bagus supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah. Ya Allah, jika saya hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Terus wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau apa mati, pikiran kalau Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, enggak. Keilmian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarrin. Jadi mudah sekali Rasulullah. Nah ini menurut saya kefatonahan yang harus diwaris kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati guru kawula Kyai Haji Farouk Zain, kanca senior kula Kyai Haji Nur Hamid, sedanten kiai-kiai ingkang kula hormati. Niki seminggu yang lalu Pak Farouk niki nyuwun kula kan ngandani nganten. Mergi pun pirsa nak ngandani ne kula mesti ringan. Terus niki kula kandhani niki resep kula. Kula nikah niku 2000 sakniki 2018. Nggih alhamdulillah boten pegatan. Meskipun kula mbek bojo kula niku nggih benten sanget niki kula nyuwun ngapunten bojo kula wonten santri nikah teng Bangilan terus kula teko piyambak. Resepipun gini niku kula riyen teng sarang sing paling kula kenang dari nasihat pernikahan niku nasihate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng sahabat Jabir. Ya Jabiru halla bikron tula ibuha wa tula ibuka. Sebagian riwayat diredaksiaken tuda ibuka wa tuda ibuha. Wonten riwayat sing luwih jelas gini niku tudhahikuha wa tudhahikuka. Dados kula suwun sinten mawon ingkang nikah niku hindari ngendikan-ngendikan sing serius. Misale manggon ndi, manggon Sedan apa manggon Kudus. Engkok Sedan terkenale piye, Kudus piye niku kerepoten. Pokoke umume nganten anyar niku wis di rumah wong tuwa ngoten mawon nggih. Di rumah wong tuwa sekarek ndek anak, engko nak rondok mangkel mbek bojone eling anake. Nak mertua lagi mangkel mbek mantune eling putune. Numpun insyaallah mun berkah niku sing umum-umum mawon terus. Niku pokoke niku berkah. Niki penting kalau aturaken mriki kathah tiang-tiang kota niku kalau mau nikah niku pernak-perniknya diatur. Niku kathah sing cerai. Niku mergi nyulayani dawe Nabi. Semua riwayat sing kula waos niku pakai kalam khobar. Terus nak wani nikah perawan, yo wani mudhohakah, wani mulaabah, wani mudaabah. Artinya nggih sing rilek-rilek mawon. Niki penting karena kalau diredaksikan kalam khobar niku berarti status pernikahan adalah nikah yang mudhohakah, mudaabah dan mulaabah. Wis pokoke rilek. Kula nganti sakniki mboten nate bojo kula njaluk dhuwit kula niku. Kula nggih mboten nate bakas dhuwit, bakas uripku piye. Kula riyen nggih merantau teng Jogja. Bapak wafat teng Narukan, terus teng Narukan nggih mboten mikir kerja apa, terus urip ta ora nggih mboten mikir. Nganti sakniki kula nggih mboten mikir. Nggih pikiran kula sederhana, nggih kula niku termasuk penganut ilmu tasawuf. Nak tiyang niku wae pangeran, dadi yo tanggung jawab sing duwe. Dadi kula darani bojo kula yo mamlukatullah, darani anak kula nggih milkuwah. Jeng ben cucu-cucu kula nggih kawulane Allah, tetes nggih ditanggung sing duwe ngene maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula niku penganut sufi dalam tetes kula nggih
model dai tadbir fama koma bi ghairu kala tukim bi nafsak. Cuma kadang-kadang ya bebo alim fikih at-tadbir musul ma'isyah, tapi rapati tak waca mriki. Ketoke kok repot. Terus nomor kali niki sing Gus Lubab kita inget kalau nanti didhawuhi Mbah Mun hak kowe nak ngalim tafsir iku ayat iku genti asal usule asbabun nuzul. Kalau itu saya eling. Engko ora ketara maknane ini dawuhe Mbah Mun. Kawin ning gone wong mukminah. Dados Allah niku nglarang nikahul mukmin lil musyrikah. Utawi nikahul musyrik lil mukminah. Singkat cerita musyrik dan musyrikah itu disifati Allah ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang musyrik-musyrikah itu mengajak kamu masuk neraka. Tapi Allah mesti ngendikan wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Atau ila nikahil mukmin kangge tiyang muslimah. Tapi kalian Allah digentos wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Dados kahanane nikahul mukminah, nikahul mukmin lil mukminah niku wis kahanane maghfirah. Kahanane jannah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Niku jelas mengganti kata wallahu yad'u ila nikahil mukminah. Mergi saking ayat wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Lan gantos ayat wala abdum mukminun khairum min musyriki walau a'jabakum. Artosipun nak nikah niku pun statusé maghfirah, pun statusé jannah. Niku aneh ana wong nikah kok tukaran terus ribet bakas dhuwit. Teng swarga iku ora ana bakas dhuwit. Pokoke apa-apa kecukupan kepenak ngoten mawon. Niku malane kula niku rapati donga ngono. Mergi radi-radi sufi. Terus kula barokah ayat niku Gusti pokoke kula niku teng swarga wong dawuh jenengan niku wa yatu ilal jannati wal maghfirati bisni fal jannah la ta'aba fiha wala masyaqqata wala kada wa kada. Niki duka ijazah duka boten mengke ditasehaken sing alim-alim niku. Tapi saya sudah merasakan 18 tahun. Tapi saya tidak tahu nantinya ke mana enggak tahu. Nggih boten pura mikir kula somben kok dipikir. Terus niki penting kula aturaken karena ini jadi ilmu tafsir yang saya kagumi. Saya masih ingat betul ketika saya paham itu kemudian saya cari padanannya. Misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila terusan ayat wa man kafara. Mestinya kata wa man kafara itu menggantikan kata wa man lam yahujja mal istita'ah. Karena ada haji mal istita'ah adalah hukumnya berat sama Allah diganti wa man kafara. Lah itu sesuai tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yahujja mal istita'ah falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan. Dan alhamdulillah nikahul mukminah ini sama Allah jelas diganti kata wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Dan ciri utama jannah itu la ta'aba wala masyaqqata wala dhamma awal semua keenaan itu ada di surga. Niki penting kula aturaken supados nikah niku mboten adu kekuatan. Nak mantune wong kudus enak sugih. Mantune wong sedan biasane simpenane akeh mboten usah ngoten-ngotenan. Pokoke pangeran sugih ngoten mawon kula. Kula niku jare tiang-tiang rak kecelok mantu sida giri. Kula nggih mboten mikir, blas nganti sakniki nggih mboten mikir. Pokoke kula wong narukan kawulane pangeran, rezeki kula ditanggung pangeran, bojo kula nggih nggih, anak kula putu kula nggih nggih. Soben misale melarat insyaallah ganjarane salur sabar, nak sugih jalur syukur. Pokoke kula mboten mikir ngoten mawon. Pokoke niki penting kula aturaken. Lah mungkin sing mikir-mikirin Gus Bab bersane konsultasi kalian Pak Faruq kalian Pak Haji Nur Hamid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ingkang kula hormati sedanten keluarga besar dari Mbah Umar. Ingkang kula hormati para habaib khususnya Habib Ahmad Al-Habsyi. Sedanten para kiai kang kula hormati sedherek-sedherek sepuh kula. Wonten Kiai Haji Afas wonten Mas Arwani. Kula nyuwun waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Mergi ini awal kula salah tempat mriki. Biasanya kula didugi tapi teng awal-awal kan. Terus karena ini salah tempat ya 40 menit malah. Kula badhe matur nggih silsilah kula baik secara ilmu maupun genetik itu dugi Mbah Umar. Terus Mbah kula niku pernah butuh kalian Mbah Umar. Mbah kula wis lahir di mriki teng Pondok Fakhriyah. Terus kula undang pernah sepuh mriki. Penting kula aturaken bilih silsilah sanad keluarga maupun ilmiah ini ku misalnya kula lami sanad ngawas teng bangun
bangun ngaos tentang Bakarin ngaos Bahasim, terus Bahasim ngaos Pak Mahfud At-Turmus. Utai misalnya pun datus Chris Afas bin Pak Hamid bin Badawi ini memenangi Pak Mahfud Termas. Dari ini ngaos kalian Mbak Umar Harun dan Sarang. Ini ku mantu sangat kiri Mbak Ghazali pendiri Madrasah Sarang. Sangat ini penting kita aturakan mergi gara-gara sangat ini pula kita insya Allah adalah orang yang benar saat melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya membaca di kitab Abwaul Fawas karangan saya Muhammad. Beliau mengutip riwayat dari Ustaz Ahmad dan beberapa rawi hadis kutubul hadis al-Mu'tamad. Bila wonten riwayat Inna Allah Ta'ala astaghfara rajulan min ummati ala rusil khawatir. Suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki diintegrasi dalam Allah. Kemudian kesalahan yang baik itu wonten satu bok ditopong satu bok. Ini dokumen kesalahan itu per satu bok itu mati basah. Sepanjang mata melihat itu bok kesalahan semua. Ketika Allah taala atau kirumin hada syaitan, apa ini semua ada yang kamu ingkari? Jawabin buatan Gusti. Nomor kali Dewi Allah Al-Ulama kata-kata bagi Al-Fatihah. Apa penulis malaikat itu punya sentimen sama kamu sehingga yang baik ditulis, yang jelek-jelek ditulis. Jadi yang itu ya juga Gusti. Mereka sudah profesional menulisnya benar. Tapi memang saya tidak pernah punya kebaikan. Terus meninggalkan Allah Ta'ala adalah innalaka inti hasanatan wa innahu lahu ma'alikal yawm. Tapi kamu punya satu kebaikan dan kamu gak akan saya beri. Jadi itu kamu pernah melakukan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya satu bok di dokumen satu bok. Kemudian tiang itu matur, ya Allah, ya Rabbi, mahari ditolong mahari sijinat. Kira-kira maknanya itu apa sih gunanya satu bok kebaikan dibanding sekian bok sepanjang mata melihat? Dewi Pangeran, dia sudah sembuh. Barang didelok ditimbang, semua kesalahan yang sepanjang itu sebanyak itu ditimbang alam kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Terus ketika ada lagi, fala yasuru ma'asulillahi ta'ala syai'un. Gak ada di dunia sekalipun kesalahan yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha. Ini penting pelajaran. Lah saat ini kecelakaan Ciloko, uang sering lama la ilaha illallah gara-gara nanti polisi. Dan ini mau digali apa ini? Cukup dipenggali saran-saran. Tiangmu kafir 20 tahun, mau 30 tahun. Angger ngelakukan la ilaha illallah jadi mukmin. Gak kafir 20 tahun, ngelakukan la ilaha illallah jadi mukmin. Dan saya itu semua mukmin ngelakukan la ilaha illallah jadi kafir. Ini cuma ada ngawur atau ngawur. Jadi ini dipenggali. Terus kafir 20 tahun, ngelakukan la ilaha illallah pisang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kena ditok kulil ladzina kafaru yang tahu farahum maqad wong kafir puluhan tahun ratusan tahun kenapa la ilaha illallah jadi mukmin. Saat ini wonten satu paham wong ngelakukan la ilaha illallah salah tempat dalam kuburan atau tidak ada komunis. Pulau yakin ahli umat itu salah besar. Bagaimana mungkin kalimat yang menjadikan orang kafir mukmin kemudian orang mukmin menjadi niki kenalan-kenalan dulu belajar penasaran belajar menjadikan dulu dulu. Jadi penting kolaborasi supaya kita yakin betul dengan apa. Nomor kali sering kolaborasi di madzhab Ahlussunnah wal Jamaah itu annal ma'asiyah tukhrijul mu'min minal iman, bahwa maksiat itu tidak menjadikan orang mukmin itu keluar dari iman. Ini penting. Pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal itu meyakini madhab bahwa orang yang dosa besar itu keluar dari iman karena beliau ahli hadis, beliau tidak faqih sunnah karena beliau baca hadis la yasnizan fina yasni wa mu'min wa la yasni besar fina yasni wa mu'min, sehingga hampir beliau meyakini kalau orang pernah zina pernah mati itu sudah keluar dari iman. Setelah ketemu Imam Syafi'i, beliau dibesar sama Imam Syafi'i, ya Ahmad, kalau dia sudah kafir lalu tobatnya itu bagaimana? Jawabnya Ahmad bin Hanbal, ya dia harus memperbanyak sholat.
Terus sama Imam Syafi'i di bersuratnya Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Sholatnya orang kafir itu yes. Artinya Ahmad bin Hanbal diam-diam mengakui kalau orang besar-besar itu masih mukmin, buktinya dia mengharuskan dia memperbanyak sholat. Di bersurat Imam Syafi'i Ahmad, sholatul kafir la tasihhu. Ini penting kolaborasi. Kalau akhir-akhir ini umur sekitar 6 tahun sering nakri ini ngomong skrips kitab Mafaid ya juga al-Sohah karangan Profesor Muhammad. Juga kalau sering sinau kitab beliau Syariatul Wal-Khalidah, bahwa kata beliau ketika wasilah, ini misalnya wasilah binafil atau yaitu Rasulullah SAW, kata beliau Nabi itu berdua atau Nabi itu pintu menuju rahmatnya Allah, dan beliau orang spesial. Wan nazar li Muhammadin bi ainil basyariyah al-mujarradah nadhur syirkatin wa jahiliyatin. Kalau ada orang melihat Nabi hanya sisi manusianya, maka itu adalah ciri orang kafir. Setiap orang kafir pasti mau mengingkari Nabi, ini antum illa basyarun muslimun, bahwa kamu itu manusia seperti kita. Artinya kita tidak boleh melihat ingat Nabi Muhammad kemudian kita ingat bahwa dia manusia. Spontan kita harus ingat kalau dia adalah berbuah atau beliau adalah berbuah. Meskipun kata beliau kita punya aturan dalam melihat Rasulullah, yaitu dakmat da'abun nasoro finadunihi wakum dimasi tamat hanfi wakati. Dan itu pasti kita lakukan karena Nabi menjadikan al-Qutruni kamu lakrotin nasoro filmasi. Kamu jangan berlebihan mengomentari saya kayak orang Nasrani mengomentari saya. Terus saya lihat dalam kitab Satu Satu Al-Mutaqin karangan Sayyid Zabidi. Jadi penting kolaborasi juga sanad dari keluarga sanad dan langsung dekat sekali karena saya ya tadi seperti sanad yang saya keluarkan tadi. Ketika Mbak Dewi saya pernah ngaji Mbak Mahfud, juga guru-gurunya Mbak Mahfud pernah ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu punya abang namanya Mbak Abdullah. Mbak Abdullah punya abang namanya Mbak Abdul Manan. Mbak Abdul Manan ini mulazim kepada Sayyid Zabidi. Jadi termasuk mulazim dan Sayyid Zabidi itu Mbak Mahfud. Kata saya jadi, sholawat itu bukan sekedar kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Sholawat adalah penegasan bahwa Rasulullah itu selamanya adalah kekasih Allah, bukan akan berposisi sebagai Tuhan. Beliau menulis dalam bab sholawat, kata beliau, wa Rasulullah Muhammad SAW wa in balagha yatal qiswa fi darajah fa huwa muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Rasulullah apapun tingginya derajatnya, Rasulullah adalah orang yang kita selalu berdoa semoga rahmat Allah untuk beliau, sehingga umatnya tidak akan kecelakaan memposisikan Nabi kayak Tuhan. Artinya tujuan mereka bahwa orang Rasulullah akan memposisikan Nabi kayak Tuhan itu salah besar, karena kita tetap membicarakan atau sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas Allah memberi rahmat Allah kepada Rasul. Bagaimana mungkin dengan tradisi sholat seperti ini kemudian kita memposisikan Rasulullah kayak Isa? Artinya umat ini aman dengan tradisi ini, maka yang mengharapkan wasilah itu salah. Jadi kata kitab Ifah dalam tadi yang dikarang saya itu terus itu setuil dengan melakukan orang udah nanti pidato itu biasa aja udah nanti acaranya itu terus kalau pencatat lami-lami dari kurang ke sebelum turun insya Allah kalau mau pilih mas saya pas ini mana kipir itu masuk sehingga kalau ada kitab cetakan dari Indonesia bukan cetakan Indonesia, cetakan dari Indonesia yang beralamat di Jeddah. Jadi bukan alamat Indonesia yang beralamat di Jeddah dan masih artinya ya di atmosfer sekarang itu. Itu nanti saya baca, semoga dengan bacaan itu semoga dunia beliau dimuji sebagai alim ya alim, sebagai jabat di jabat senang. Jadi orang biasanya dengan masalah ini di DPR pikiran itu orang itu ketika Rasulullah menghentikan unsur akhir kegeliman atau mazluman dulu mungkin tidak lagi menurungi. Ada sahabat tanya ya Rasulullah ada anak suruh mazluman, bagi pak suruh geliman. Ini orang mazlum tak tahu kalau yang zalim gimana caranya nolong. Kata Rasulullah, tak disuruh anjur ini. Kalau riwayat Imam Bukhari ngendikan tak kudu faqayat. Yang penting orang soleh itu di atas orang zalim. Jadi yang penting yang mesum itu takut satu ribu.
Yang penting yang dilakukan itu atau hati berisik. Jadi jangan dibalik nanti orang soleh atau orang dolim, itu yang penting. Ini penting orang terangkan sehingga kalau banyak orang soleh yang jadi pejabat ini penting. Jadi masuk Indonesia masih banyak orang fasik, tapi takut orang soleh itu dikejar-kejar satu itu jangan dibalik. Nanti yang soleh dikejar-kejar orang dolim. Ini penting karena di antara kemenangan Islam adalah walai makinan dalam dinamu lahir tawabaru walai kadilan namu mengibadi khawfihim. Jadi normalnya adalah orang soleh yang tidak takut, jangan berbalik yang soleh takut sama orang apa. Ini baru banyak istilahnya bahwa orang-orang alim sehingga dunianya Hasyim Asy'ari ya kayak jabat Ustaz Hasyim putranya bangun ya dari ketua DPR dia Pak DPR putranya DPR. Setidaknya ada orang soleh bikin keputusan, jangan dibalik nanti yang dolim punya keputusan kita program. Terus jadi kalau malas, kalau pun matur terus apa sebenarnya bakal jadi duit pun Umar itu mbak ini begitu, jadi kalau kalah sepuh sama kegalaan keluarga. Jadi kalau tek Arab ini kersane bahwa saya ada bikin. Kemudian kitab Khasyatul Alam Abdul Muslim, wonten manakib ada sekitar 50 kiai. Itu yang orang Lasem itu, yang saya Lasem itu ada 5. Setunggal yang disebut Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Baidowi bin Abdul Aziz bin Baidowi Al-Awwal Al-Indonesi Al-Lasmi Asy'ari. Wulida bilasmi Akhirnya Aisyah Al-Kiai Umar Harun As-Salam ini, bahwa Harun ini mantu Mbah Ghazali di Bangun. Kalau sama aku mudatan tawilah tanafan asri sini. Jadi beliau pondok besar itu di catatan ini itu 10 tahun. Wa Qur'an Kiai Muhammad Idris Solo wa Kiai Hasyim Padangan semua di Makkah kata Mukarramah rahbatan bil mujawara wa talabil ilmi. Wa fiha hazamal imam at-Tirmidzi muddata arba'in sanawat. Wa qara'a alaihi fi funun al-muta'addidat. Ini yang Mbak Doi. Kemudian ada Mbak Maksum. Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim Al-Asmi Wulida bilasmi Akhirnya Syekh Khalid bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Badri wa Al-Alam Umar Soleh As-Samaran. Ini orang Jawa Soleh Darat ini bahwa ini semua hal yang haram rohbatan fi ziyadatil istighfar. Fa'akhudha al-Imam Muhammad Mahfud At-Tirmidzi wa akhihi Muhammad Ad-Dimyati At-Tirmidzi. Terus Mbah pun Mbah Hamid di Mbah Hamid itu bin Abdullah Nyai Abdullah namanya Nyai Rekhana itu binti Siddiq. Dan ini Mbah Siddiq yang disebut ini Al-Alama Asy'ad Nyai Siddiq bin Abdillah bin Sholeh bin Muhammad Al-Asmi Al-Jimbri min Baldatil Asmi Tawatuna di Jimber bin Jawa Syarabiyah min syuyukhihi Al-Imam Muhammad Mahfud At-Tirmidzi wal Alama Zainuddin bin Badawi As-Sumbawan wa Syekh Abdul Ghani Subah Al-Bimawi ini Bapak Gubernur NTB Majdi. Terus terakhir wonten Mbah Khalid. Mbah Khalid itu Bapak pun nek koyo ora agak besar nek koyo bin Mansur bin Khalid katanya Mbah Mahfud terus. Terus suwon mungkin kalau kayak mana ke masalah sendiri buku-buku sakit ini gue jelek kejualan yang mau cari dia. Nah butuhnya dia rosok kiai secara maknawi sekali-kali dijajal bayar semangat butuhnya rosok mangan. Jadi nak bayar alim butuhnya rosok alim itu konjajal nak bayar rapus kadung mangan butuhnya rosok mangan kan gak berani. Artinya raiso mangan diwakil bayar sama alim kalau bayar alim pertoriato butuhnya itu dari rosok. Ya, coba sebagai butuhnya orang alim belum gitu. Pernah cicit di bawah marah di bawah butuh bawah marah tapi dia boleh sesinar ya semua lagi wali orang dengan kertas orang hasil lumayan nanti tidur dengan ini mau jadi kalau suwon kalau biasanya di kalau biasanya kita beli itu benar jadi rati buatan pas orang buatan orang yang bilang aku benar terutama sampai para kiai, para dulur sepuh, biasanya saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.